Cerita 1. Mereka tahu jam tidurku. Aku mulai dikenal di media sosial tanpa rencana besar. Awalnya hanya video singkat tentang kegiatan sehari-hari. Berangkat kerja pagi, ngopi di warung langganan, pulang menjelang maghrib. Semua terasa biasa. Sampai suatu malam, salah satu videoku masuk FYP. Dalam seminggu, pengikutku melonjak. Komentar berdatangan. Pesan masuk tanpa henti. Aku senang, tapi juga mulai merasa terlalu diperhatikan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba tetap hidup seperti biasa. Aku tetap bangun pagi, merekam secukupnya, lalu bekerja. Namun ada satu komentar yang membuatku berhenti membaca. "Bang, hari ini tidur jam 11 ya?" Aku mengira itu bercanda. Mungkin tebakan. Aku balas dengan emoji tertawa, lalu menghapusnya dari pikiran. Malam berikutnya, aku sengaja tidur lebih cepat. Lampu kamar kumatikan pukul 11 tepat. Keesokan paginya, notifikasi kembali muncul. Cepat juga tidurnya, biasanya lebih malam. Dadaku terasa mengeras. Aku tidak pernah mengunggah rutinitas tidurku. Aku mulai memeriksa ulang semua videoku. Tak ada jam, tak ada petunjuk. Aku menyimpulkan, kebetulan. Beberapa hari kemudian, aku live singkat, sekadar menyapa, menjawab pertanyaan ringan. Di tengah live itu, satu akun muncul. Namanya polos, tanpa foto, tanpa unggahan. Komentarnya hanya satu kalimat. "Lampu kamar kananmu masih nyala." Tanganku langsung gemetar. Aku menoleh ke samping. Lampu meja memang menyala. Aku menertawakan diri sendiri di depan kamera. "Wah, ada yang nebak-nebak nih," kataku. Tapi live itu cepat ku akhiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri lama di depan jendela kamar, mengintip keluar. Hanya gang kecil yang sunyi. Lampu jalan redup. Tak ada siapa-siapa. Namun, perasaan diawasi tidak pergi. Keesokan harinya, aku mendapat pesan pribadi. "Jangan kaget, aku cuma nonton." Pesan itu tidak kasar, tidak mengancam. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih tidak nyaman. Aku membalas singkat, menanyakan siapa dia. Tidak ada jawaban. Sejak hari itu, komentar-komentar aneh semakin sering muncul. "Hari ini capek ya? Kayaknya kamu pulang lebih lambat. Kursi ruang tamu kamu geser ya?" Aku mulai menutup kolom komentar, mengatur privasi, mengurangi unggahan. Tapi pesan-pesan itu tetap datang. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Aku baru saja merebahkan badan ketika ponselku bergetar. Satu pesan masuk. "Lampu kamar sudah mati. Selamat istirahat." Aku membeku. Aku baru saja mematikan lampu. Belum 1 menit. Dengan tangan gemetar, aku membuka tirai jendela sedikit. Di luar, tetap kosong. Namun sejak malam itu, satu hal berubah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku tidak lagi merasa sendirian di kamar itu. Setelah malam itu, aku berhenti merekam selama 2 hari. Tidak ada video, tidak ada unggahan, tidak ada live. Aku pikir dengan menghilang sementara, semuanya akan mereda. Ternyata, aku salah. Hari ketiga, ponselku berbunyi saat subuh. Satu notifikasi komentar. Padahal aku tidak mengunggah apapun. Komentar itu muncul di video lama. "Bangun lebih pagi hari ini." Aku menatap layar lama. Jam menunjukkan pukul 4:57. Aku memang baru saja terbangun. Aku mulai merasa ritmaku bukan lagi milikku sendiri. Aku mencoba mengubah kebiasaan. Bangun lebih siang, tidur di ruang tamu, makan di luar tanpa memberitahu siapapun. Namun setiap perubahan, selalu ada yang menyadari. "Hari ini sarapan di luar ya? Kayaknya kamu tidak tidur di kamar." Komentar itu tidak datang sekaligus, datangnya pelan, seolah seseorang mencatat. Aku mulai memeriksa ulang rumah. Jendela terkunci, pintu aman.
Tidak ada tanda orang masuk. Aku bahkan menempelkan lakban kecil di celah pintu kamar. Sekedar tanda kalau-kalau ada yang membukanya. Paginya, lakban itu masih utuh. Tapi ada pesan masuk. Tadi malam kamu gelisah. Aku langsung duduk di kasur. Keringat dingin membasahi leher. Aku mencoba berpikir masuk akal. Mungkin ada yang menebak. Mungkin ada yang mengamati dari jauh. Atau mungkin aku sendiri yang mulai berlebihan. Aku akhirnya memutuskan untuk mengunggah video lagi. Bukan rutinitas, hanya video pendek. Pemandangan langit sore dari depan rumah. Komentarnya muncul cepat. Sebagian biasa, sebagian memuji. Lalu akun itu kembali. Kamu berdiri terlalu lama di depan pagar. Aku menatap video itu. Bayanganku memang terlihat samar di pantulan kaca. Aku tidak ingat berdiri selama itu. Malamnya aku menghubungi seorang teman. Aku tidak menceritakan semuanya. Hanya bilang aku merasa tidak nyaman. Dia tertawa kecil. Mungkin efek terkenal, katanya. Aku ikut tertawa. Tapi dadaku terasa berat. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Di salah satu komentarku sendiri, yang kutulis 3 bulan lalu, ada balasan baru. Komentar itu berbunyi, "Waktu itu kamu belum tahu kan?" Aku tidak mengerti maksudnya. Komentar itu sudah lama terkubur. Bagaimana dia menemukannya? Sejak itu aku mulai bermimpi aneh. Aku bermimpi sedang merekam video. Kamera menyala, komentar mengalir deras. Namun setiap komentar ditulis sebelum aku bergerak. Seolah apapun yang kulakukan sudah diketahui lebih dulu. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu tanpa lampu. Ponselku kuletakkan terbalik. Aku tidak ingin melihat notifikasi. Tiba-tiba, layar menyala sendiri. Satu pesan masuk. Gelap tidak selalu membuatmu tidak terlihat. Aku menelan ludah. Aku menoleh ke arah jendela. Tirai tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari luar. Namun perasaan itu kembali. Perasaan bahwa seseorang tahu persis di mana aku berada. Bahkan saat aku tidak ingin terlihat. Sejak malam itu, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku sedang diawasi oleh seseorang? Atau apakah popularitasku sendiri yang sudah berubah menjadi sesuatu yang lain? Aku sampai pada satu keputusan yang terasa paling masuk akal. Aku akan berhenti. Tidak sementara, tidak perlahan. Aku akan benar-benar menghilang dari media sosial. Tidak ada pengumuman, tidak ada pamitan. Aku menonaktifkan akun satu persatu. Menghapus aplikasi dari ponsel, mematikan notifikasi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah terasa sunyi. Malam pertama tanpa ponsel di tangan terasa aneh. Aku duduk lama di ruang tamu, mendengarkan suara jam dinding. Tidak ada getaran, tidak ada cahaya layar. Aku menarik nafas panjang, meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan kembali normal. Hari kedua, aku mulai merasa lebih ringan. Aku keluar rumah tanpa rasa gelisah. Berjalan menyusuri gang, menyapa tetangga. Tak ada yang mencurigakan. Aku hampir percaya bahwa semua itu memang hanya akibat pikiranku sendiri. Sampai aku pulang sore itu. Di depan pintu rumahku, ada secar kertas kecil terselip di bawah keset. Tidak ada tulisan tangan, hanya cetakan rapi. Isinya satu kalimat. Kamu lebih sulit ditonton sekarang. Dadaku langsung sesak. Aku menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Tanganku dingin. Aku memeriksa jendela, mengunci ulang semuanya. Malam itu, aku tidak menyalakan lampu. Aku mencoba berpikir jernih. Seseorang mungkin hanya ingin menakut-nakuti. Mungkin orang yang iri. Mungkin hanya kebetulan. Namun ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Kalimat itu menggunakan kata ditonton, bukan dilihat. Malam semakin larut. Aku duduk di kamar menatap tembok kosong. Tiba-tiba, terdengar bunyi pelan dari ponsel lamaku.
Ponsel yang seharusnya sudah tidak aktif. Layar menyala. Tidak ada aplikasi media sosial. Tidak ada pesan. Hanya satu notifikasi sistem. Aktivitas terdeteksi. Aku tidak mengerti maksudnya. Aku mengangkat ponsel itu perlahan. Di layar, kamera depan terbuka sendiri, menampilkan wajahku, pucat, dengan mata yang menatap balik ke arah layar. Lalu muncul satu teks kecil di bawahnya. Kamera aktif. Aku menjatuhkan ponsel itu ke kasur. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding menunggu pagi. Menunggu sesuatu terjadi. Namun tidak ada apa-apa. Hanya sunyi yang terasa terlalu rapi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Aku mengemas barang secukupnya. Tidak banyak. Saat hendak keluar, mataku tertuju pada cermin di lorong. Di sudut cermin, ada stiker kecil. Stiker yang tidak pernah kupasang. Bulat, hitam, seperti lensa. Aku menatapnya lama. Tidak bergerak, tidak menyala. Namun entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Aku pindah kota seminggu kemudian. Mengganti nomor, mengganti rutinitas. Aku tidak pernah kembali ke media sosial. Hidupku perlahan kembali normal. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menutup kamera ponselku. Bukan karena aku yakin ada yang menonton, tapi karena aku tahu, pernah ada saat ketika terlalu banyak orang tahu tentang hidupku. Dan tidak semuanya berhenti memperhatikan saat aku menghilang. Cerita 2. Akun yang selalu muncul paling awal. Aku mulai live streaming bukan karena ingin terkenal. Awalnya hanya untuk menemani diri sendiri. Aku bekerja dari rumah, dan malam hari sering terasa terlalu sepi. Live terasa seperti berbicara dengan orang lain, walau hanya lewat layar. Aku selalu live di jam yang sama, sekitar pukul 10 malam. Tidak lama, paling 30 menit. Penontonnya tidak banyak, belasan, kadang puluhan. Nama-nama mereka mulai terasa familiar. Sampai suatu malam, muncul satu akun baru. Namanya sederhana, tidak ada foto, tidak ada bio. Namun setiap kali aku menekan tombol mulai live, akun itu selalu muncul paling awal. Komentarnya juga selalu yang pertama. Akhirnya, aku menganggapnya biasa. Hari-hari berikutnya pola itu tidak berubah. Setiap live, akun itu muncul. Tidak pernah telat, tidak pernah absen. Komentarnya singkat, tidak aneh. Suaranya jelas. Lampunya agak redup. Komentar-komentar yang masuk akal. Sampai suatu malam, aku terlambat live. Aku mulai hampir pukul 11. Begitu live dimulai, komentar itu muncul. Kupikir kamu tidak jadi malam ini. Aku terdiam sesaat. Aku belum bilang apa-apa. Aku mencoba bercanda. Maaf ya, agak molor malam ini, kataku ke kamera. Komentar itu muncul lagi. Tidak apa, aku sudah menunggu. Ada jeda beberapa detik sebelum komentar itu muncul. Seolah dia benar-benar menunggu. Beberapa hari kemudian, aku mengubah jadwal. Aku live lebih awal, pukul 9. Aku tidak memberitahu siapapun. Namun akun itu tetap muncul. Komentarnya kali ini lebih panjang. Jam segini lebih enak. Suasana rumahmu masih tenang. Aku berhenti berbicara sejenak. Aku tidak pernah membahas suasana rumahku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Saat aku menoleh ke kiri, muncul komentar. Kursimu bunyi. Saat aku terdiam terlalu lama, kamu mikir ya? Komentar itu tidak datang terlambat, selalu tepat. Aku mencoba mengabaikannya. Aku tidak mau terlihat panik di depan penonton lain. Namun malam itu, saat aku mengakhiri live, pesan pribadi masuk dari akun yang sama. Jangan lupa kunci pintu. Aku membeku. Aku menoleh ke arah pintu rumahku. Tidak terkunci. Aku segera berdiri dan menguncinya. Tanganku gemetar. Malam berikutnya, aku tetap live. Aku ingin memastikan apakah ini hanya kebetulan. Begitu live dimulai, komentar itu muncul. Namun kali ini isinya berbeda. Kamu kelihatan capek hari ini. Aku memang lelah.
Aku bahkan belum menyadarinya sendiri. Live itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Komentar lain seakan tenggelam. Aku mulai merasa seperti sedang berbicara dengan satu orang saja. Orang yang tahu terlalu banyak. Di akhir live, sebelum aku sempat menekan tombol selesai, satu komentar terakhir muncul. Lampu ruang tamu masih nyala. Aku langsung menoleh ke belakang. Lampu itu memang menyala. Namun aku tidak ingat menyalakannya. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa live streaming sebagai hiburan. Aku merasa seperti sedang duduk di bawah sorotan. Namun, aku tetap menekan tombol live setiap malam. Bukan karena ingin, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa semua ini akan berjalan. Malam itu, aku duduk sedikit lebih jauh dari kamera. Aku mengubah posisi kursi, mencoba tampil berbeda. Begitu live dimulai, komentar pertama muncul. Jarakmu terlalu jauh. Aku membeku. Aku belum bicara apapun. Aku mendekatkan kursi, mencoba tersenyum. Begini lebih jelas? Tanyaku ke kamera. Beberapa penonton lain menjawab iya. Namun akun itu kembali berkomentar. Sedikit ke kanan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menurut. Saat aku menggeser kursi, dadaku terasa sesak. Live berjalan pelan. Aku berbicara seadanya, menjawab pertanyaan ringan. Namun setiap kali aku bergerak, akun itu selalu berkomentar lebih dulu. Minumnya di sebelahmu. Jangan terlalu sering menunduk. Suaranya pelan. Seolah-olah dia melihat dari sudut lain. Aku mulai berkeringat. Tanganku dingin. Aku melihat jumlah penonton. Tidak banyak. Namun, aku merasa sendirian. Aku mencoba menguji sesuatu. Aku berdiri tiba-tiba. Tidak ada yang kusebutkan. Beberapa detik hening. Lalu komentar itu muncul. Jangan berdiri terlalu dekat dengan jendela. Aku langsung mundur. Jendela berada tepat di belakangku. Aku tidak pernah menunjukkannya ke kamera. Aku duduk kembali. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Wah, komentarnya detail banget malam ini, kataku. Tidak ada yang menanggapi, kecuali satu akun itu. Aku cuma mengingatkan. Sejak malam itu, aku mulai merasa live-ku bukan lagi milikku. Aku mulai menunggu komentarnya sebelum melakukan apapun. Aneh, tapi terasa lebih aman jika mengikuti arahannya. Malam berikutnya, dia menyuruhku mematikan lampu. Cahaya terlalu terang. Aku ragu. Namun setelah beberapa detik, aku mematikan satu lampu. Komentar muncul lagi. Yang dekat pintu juga. Aku menelan ludah. Aku mematikannya. Ruangan menjadi redup. Layar ponsel adalah satu-satunya cahaya. Komentar terakhir malam itu muncul perlahan. Sekarang lebih jelas. Aku merinding. Lebih jelas untuk siapa? Setelah live berakhir, aku duduk lama dalam gelap. Aku tidak langsung menyalakan lampu. Aku menunggu. Entah apa. Pesan pribadi masuk beberapa menit kemudian. Kamu cepat belajar. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel dan menaruhnya terbalik. Namun malam itu, aku menyadari sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih tenang saat mengikuti arahannya. Dan perasaan itu jauh lebih menakutkan daripada semua komentarnya. Aku tahu malam itu seharusnya aku tidak menekan tombol mulai live. Tanganku sudah berada di atas layar. Namun ada rasa berat yang menahan. Aku tidak ingin melakukannya, tapi aku juga tidak ingin tidak melakukannya. Aku menyiapkan segalanya seperti biasa. Kursi, lampu, ponsel di tripod. Aku memastikan pintu terkunci. Jendela tertutup. Aku menarik nafas panjang. Lalu live dimulai. Penonton masuk pelan. Nama-nama yang sama. Dan tentu saja, akun itu muncul paling awal. Kali ini komentarnya tidak langsung muncul. Ada jeda. Aku hampir merasa lega. Aku mulai berbicara, menceritakan hal-hal ringan tentang hari yang biasa saja. Lalu komentar itu muncul. Malam ini jangan banyak bergerak. Aku berhenti bicara. Aku duduk diam. Live terasa berbeda.
Tidak ada tawa, tidak ada sapaan, hanya suara napasku sendiri. Beberapa penonton keluar, jumlahnya menurun. Namun akun itu tetap ada. Komentar berikutnya muncul. Jangan lihat ke belakang. Aku menelan ludah. Aku menatap layar. Aku tidak berani bergerak. Aku mencoba bercanda. Suaraku bergetar. Kalian aneh banget malam ini, kataku. Tidak ada yang menjawab. Hanya satu komentar. Fokus saja ke kamera. Aku menurut. Aku menatap kamera terlalu lama. Mataku mulai terasa perih. Aku ingin mengakhiri live. Namun komentar itu muncul lebih cepat. Tunggu sebentar. Tanganku berhenti. Aku tidak menekan apapun. Live terus berjalan. Aku tidak tahu berapa lama. Waktu terasa kabur. Lalu komentar terakhir muncul. Sekarang, matikan live. Aku langsung menekan tombol selesai. Layar menjadi gelap. Aku duduk diam. Dadaku naik turun. Aku menyalakan lampu. Ruangan kembali terang. Aku berdiri dan memeriksa seluruh rumah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengira itu sudah berakhir. Sampai ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Bukan dari akun itu. Dari sistem live streaming. Terima kasih telah menonton ulang sesi Anda. Aku tidak mengerti. Aku tidak menonton ulang apapun. Aku membuka notifikasi itu. Aplikasi terbuka. Namun bukan videoku. Yang muncul adalah rekaman live dari sudut lain. Bukan dari kamera ponselku. Sudutnya lebih tinggi. Menghadap ke arahku. Seolah-olah ada kamera lain di ruangan itu. Rekaman itu tidak memperlihatkan apapun yang aneh. Hanya aku, duduk diam, menatap kamera. Namun di bagian akhir video, terdengar suara pelan. Bukan suaraku, suara seseorang yang berbisik. Bagus. Aku menutup aplikasi itu, mematikan ponsel. Malam itu juga, aku berhenti live streaming. Aku menghapus akun itu. Aku tidak pernah kembali. Kadang, saat malam terlalu sunyi, aku masih teringat satu hal. Selama live itu berlangsung, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Dan yang paling membuatku tidak tenang adalah kenyataan bahwa aku tidak tahu sejak kapan aku mulai merasa lebih aman saat mengikuti komentarnya. Cerita 3. Cerita yang terlalu sering disebut. Aku dikenal karena satu hal. Menceritakan ulang kisah-kisah lama. Cerita dari mulut ke mulut. Cerita yang katanya pernah terjadi, lalu dilupakan. Aku tidak pernah mengklaimnya nyata. Aku selalu bilang, ini hanya cerita yang beredar. Itu yang membuat orang nyaman mendengarnya. Konten-kontenku sederhana. Aku duduk di depan kamera. Lampu redup. Nada suara pelan. Aku bercerita tentang rumah kosong di pinggir kota, tentang jalan sepi yang tidak disarankan dilewati malam hari, tentang sosok yang katanya sering terlihat, tapi jarang disadari. Penontonnya banyak, komentarnya hidup. Sebagian berbagi pengalaman, sebagian hanya mendengarkan. Sampai suatu malam, aku membawakan satu cerita yang berbeda. Cerita itu kudapat dari pesan singkat seseorang. Isinya pendek, tidak lengkap. Tentang sebuah rumah lama yang tidak pernah direnovasi meski sudah berpindah tangan berkali-kali. Alasannya selalu sama, tidak betah. Aku menceritakan kisah itu dengan gaya biasa, tidak berlebihan, tidak dramatis. Namun malam itu, kolom komentar terasa lebih sunyi. Tidak banyak tanggapan. Hanya satu komentar yang muncul berulang kali, ditulis oleh akun berbeda, dengan kalimat yang sama. Jangan sebut namanya. Aku berhenti membaca komentar. Aku melanjutkan cerita. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Setiap kali aku menyebut cerita itu lagi, hanya sepintas, hanya sebagai pengantar, komentar serupa selalu muncul. Kadang dari akun baru, kadang dari akun lama. Cukup ceritanya.
Lewati bagian ini. Tidak perlu disebut lagi. Aku mengira itu bagian dari suasana. Penonton mungkin terlalu larut. Namun beberapa hari kemudian, aku menerima pesan pribadi. Bukan dari pengikut, bukan dari akun publik. Pesannya pendek. Cerita itu bukan untuk diulang. Tidak ada nama pengirim. Aku mulai ragu. Biasanya cerita apapun aman. Orang hanya mendengarkan, lalu lupa. Tapi cerita ini terasa ditarik kembali setiap kali kuceritakan. Aku mencoba menggantinya dengan cerita lain. Cerita tentang tempat berbeda, tokoh berbeda. Namun setiap kali aku live atau mengunggah video, selalu ada satu komentar yang muncul di akhir. Kamu lupa satu cerita. Aku tahu cerita mana yang dimaksud. Malam itu, aku duduk lama di depan kamera sebelum merekam. Aku menimbang-nimbang. Apakah aku terlalu berlebihan? Atau ada sesuatu yang memang sebaiknya tidak dibahas terus-menerus? Akhirnya aku memutuskan satu hal. Aku akan menceritakannya sekali lagi. Secara singkat, lalu berhenti. Aku menyalakan kamera. Nada suaraku lebih pelan dari biasanya. Saat aku mulai menyebut bagian awal cerita itu, lampu di belakangku berkedip sebentar. Aku berhenti. Lampu kembali stabil. Aku melanjutkan. Namun sebelum aku menyelesaikan kalimat pertama, notifikasi komentar muncul bertubi-tubi. Bukan marah, bukan panik. Isinya hampir sama. Kamu terlalu dekat. Ceritanya sudah cukup. Sekarang berhenti. Aku menelan ludah. Aku menutup video tanpa penjelasan. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kamar memikirkan satu hal sederhana. Kenapa begitu banyak orang terlihat ingin cerita itu dilupakan? Bukan karena takut, tapi karena terlalu sering diingat. Saat aku memejamkan mata, satu pikiran tidak mau pergi. Bagaimana jika cerita itu tidak pernah ingin didengarkan? Bagaimana jika cerita itu hanya ingin dibiarkan diam? Setelah malam itu, aku berhenti mengunggah. Bukan karena kelelahan, bukan karena kehabisan ide. Ada perasaan aneh setiap kali aku membuka kamera. Seolah aku sedang dipantau oleh sesuatu yang bukan penonton. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya sugesti. Aku sudah terlalu lama mendengar cerita-cerita gelap. Mungkin pikiranku yang lelah. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Aku keluar rumah, berbelanja, bertemu beberapa teman. Tidak ada kejadian aneh. Namun ada satu hal kecil yang mulai mengganggu. Setiap kali aku melewati rumah kosong di ujung jalan, rumah yang sudah lama tidak berpenghuni, aku selalu teringat cerita itu. Padahal rumah itu tidak pernah kusebutkan dalam videoku. Suatu sore, aku menerima pesan dari pengikut lama. Pesannya sopan. Bang, cerita yang kemarin, rumahnya mirip yang di dekat rumah saya. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin membuka pembicaraan itu lagi. Malamnya, aku terbangun karena suara pelan. Bukan suara keras, bukan suara mencolok. Seperti suara seseorang berjalan perlahan di lantai bawah. Aku menahan napas. Rumahku hanya satu lantai. Aku duduk di ranjang, mendengarkan. Suara itu berhenti. Tidak ada lanjutan. Aku menertawakan diri sendiri keesokan paginya. Mungkin hanya suara tetangga. Mungkin hanya kayu yang memuai. Aku mencoba melupakan semuanya. Namun hari berikutnya, aku menemukan sesuatu di ponselku. Di catatan pribadi, yang jarang kubuka, ada satu baris baru. Tulisan rapi, bukan tulisanku. Isinya, cerita yang sering diingat akan mencari tempat tinggal. Aku menatap layar lama. Aku yakin tidak pernah menulis itu. Aku mencoba menghapusnya. Catatan itu hilang. Namun malamnya kalimat itu muncul kembali. Di tempat lain, di draft video yang kosong. Aku mulai merasa cerita itu tidak lagi berada di kepalaku, tapi mencari ruang sendiri. Di layar,
di rumah, di kebiasaan kecilku. Aku memberanikan diri keluar malam itu. Aku berjalan menyusuri jalan yang jarang kulewati. Entah kenapa langkahku berhenti di depan rumah kosong di ujung jalan. Rumah itu gelap, catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat. Tidak ada yang istimewa. Namun berdiri di sana, aku merasa seperti mengganggu sesuatu yang sedang diam. Aku tidak berlama-lama. Aku pulang dengan langkah cepat. Malam itu aku bermimpi. Aku bermimpi sedang menceritakan sebuah kisah, tanpa kamera, tanpa penonton. Setiap kali aku berhenti bicara, ada suara lain yang melanjutkan ceritanya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Keesokan paginya aku membuat satu keputusan. Aku menghapus semua konten lama, semua video, semua rekaman. Aku tidak ingin cerita itu punya tempat lagi. Sejak saat itu, hidupku perlahan kembali normal. Tidak ada suara malam, tidak ada catatan aneh. Namun ada satu kebiasaan baru yang tidak pernah bisa kuhentikan. Setiap kali aku mendengar cerita lama, tentang tempat yang sering disebut, tentang kisah yang terus diulang, aku selalu berhenti mendengarkan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, ada cerita tertentu yang tidak ingin disimpan dalam ingatan terlalu lama. Dan jika kita terus mengingatnya, ia akan mencari cara untuk diingat kembali. Cerita 4. Terkenal dalam satu malam. Aku tidak pernah berniat dikenal banyak orang. Video itu direkam tanpa rencana. Hanya potongan singkat. Aku sedang berbicara di depan kamera, menanggapi satu kejadian kecil di lingkungan tempat tinggalku. Tidak ada edit berlebihan. Tidak ada judul sensasional. Aku mengunggahnya, lalu tidur. Paginya, ponselku tidak berhenti berbunyi. Notifikasi bertumpuk, komentar masuk tanpa jeda. Pengikut bertambah cepat. Video itu dibagikan kemana-mana. Aku viral. Awalnya rasanya menyenangkan. Orang-orang mendukung, mengirim pesan ramah, mengajakku kolaborasi. Aku mulai tampil di layar lebih sering, membalas komentar, membuat video lanjutan. Semua terasa ringan. Namun ada satu jenis komentar yang perlahan mulai muncul. Komentar dari akun lama, akun yang tidak ramai, tanpa foto. Isinya bukan pujian. "Kamu masih tinggal di situ ya?" Aku menganggapnya pertanyaan biasa. Hari berikutnya muncul komentar lain. "Dulu kamu sering duduk di warung dekat gang." Aku berhenti membaca. Aku memang sering ke warung itu, bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah menceritakannya di video. Aku mencoba fokus pada hal positif. Undangan datang, kesempatan terbuka. Namun setiap kali aku membuka kolom komentar lebih dalam, selalu ada pesan yang mengarah ke masa laluku. "Ingat motor lama itu? Teman lamamu masih sering lewat." Tidak ada ancaman. Tidak ada nada marah. Justru, itu yang membuatnya tidak nyaman. Aku mulai menyadari satu hal. Orang-orang tidak hanya mengenalku dari video viral itu. Beberapa dari mereka mengenalku sebelum aku dikenal. Suatu sore, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Di depan rumah, ada orang yang berdiri sebentar, lalu berjalan pergi. Aku tidak melihat wajahnya. Namun malam itu, komentar baru muncul. "Kamu pulang jam segini sekarang." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Aku mulai menghapus komentar tertentu, menyaring pesan. Namun akun-akun baru terus muncul. Dengan gaya bahasa berbeda, tapi detail yang sama. Mereka tahu kebiasaan lamaku, rute jalanku, lingkungan tempat aku tumbuh. Aku mencoba mengubah citra, pindah lokasi syuting, menghindari area lama. Namun semakin aku menjauh, komentar-komentar itu justru semakin sering. "Sekarang kamu kelihatan beda. Tidak seperti dulu." Aku tidak tahu siapa yang mereka maksud. Malam itu, aku menutup ponsel lebih cepat. Aku duduk di kamar memikirkan satu hal sederhana. Saat aku viral,
Aku pikir orang-orang hanya melihat diriku yang sekarang. Aku tidak sadar. Popularitas juga membuka pintu untuk orang-orang yang menyimpan ingatan lama tentang diriku. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku sama, namaku sama. Tapi rasanya, aku sedang dilihat dari dua arah yang berbeda. Satu dari layar, dan satu lagi dari tempat yang sudah lama aku tinggalkan. Setelah beberapa minggu, aku berhenti membaca komentar. Bukan karena sudah kebal, tapi karena aku sadar, aku tidak lagi bisa memilah mana suara orang asing dan mana suara masa laluku sendiri. Undangan datang silih berganti. Aku mulai dikenal sebagai wajah baru. Orang-orang melihatku sebagai sesuatu yang segar. Namun, setiap kali aku tersenyum di depan kamera, ada satu perasaan yang tertinggal di belakang. Perasaan bahwa aku sedang melangkah terlalu cepat, sementara sesuatu dari belakang pelan-pelan menyusul. Suatu malam, aku menerima pesan panjang. Tidak kasar, tidak mengancam. Pesan itu ditulis rapi, seperti catatan lama yang dibuka kembali. Isinya menceritakan diriku bertahun-tahun lalu, tempat tinggal lamaku, kebiasaan kecilku, hal-hal yang bahkan sudah hampir kulupakan. Pesan itu ditutup dengan satu kalimat. Kamu berubah, tapi jejakmu masih di sini. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Namun aku tahu satu hal. Orang itu tidak membenciku. Dia hanya mengingatku. Malam itu aku keluar rumah tanpa tujuan. Aku berjalan menyusuri jalan lama, melewati gang-gang yang dulu terasa biasa. Banyak yang berubah, banyak yang tetap sama. Aku berhenti di depan tempat di mana aku dulu sering duduk, menghabiskan waktu tanpa dipikirkan siapapun. Sekarang tempat itu terasa sempit, bukan karena ukurannya berubah, tapi karena aku yang membawa terlalu banyak mata bersamaku. Saat aku pulang, ponselku bergetar. Satu komentar baru muncul di video terbaruku. Kamu kelihatan lebih tenang di tempat lama. Aku menghela napas panjang. Aku belum mengunggah apapun malam itu. Aku menyadari satu hal yang selama ini kuabaikan. Viral bukan hanya soal dikenal banyak orang, tapi juga soal membuka kembali ruang-ruang lama yang dulu tertutup, dan tidak semua yang terbuka siap dilihat bersama-sama. Keesokan harinya, aku membuat satu unggahan terakhir. Bukan klarifikasi, bukan pamitan panjang, hanya satu video sederhana. Aku duduk, menatap kamera, dan berkata, "Aku mau hidup biasa lagi." Komentarnya beragam, sebagian mendukung, sebagian kecewa. Namun di antara semua itu, ada satu komentar yang muncul, tanpa nama yang jelas. "Kamu memang dari dulu seperti ini." Kalimat itu tidak jahat, justru terasa terlalu mengenal. Aku menghapus aplikasi malam itu, tidak dengan marah, tidak dengan takut, tapi dengan kesadaran bahwa tidak semua hidup perlu ditonton. Sekarang hidupku kembali sepi. Aku bekerja, aku pulang, aku tidur. Tidak ada yang aneh. Namun kadang saat aku melewati tempat lama, aku masih merasa diperhatikan. Bukan oleh orang asing, tapi oleh ingatan yang tahu aku pernah ingin dikenal dan pernah ingin menghilang. Aku tidak menyesal pernah viral. Aku hanya belajar satu hal. Saat kita dikenal banyak orang, yang ikut datang bukan hanya perhatian, tapi juga semua versi diri yang pernah kita tinggalkan. Dan tidak semuanya siap kita temui lagi.